Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Balik lagi sama gue di sini. Oke teman-teman, jadi hari ini rencananya gue mau ganti salah satu part dari motor gue lagi. Partnya apa? Partnya itu adalah aki teman-teman. Walaupun sebelumnya mungkin gue udah ganti aki, tapi gue mau coba aki yang lain lagi ya teman-teman ya. Dengan tentunya gue memperhatikan CCA yang sangat besar. Nah akinya apa? Langsung aja kita lihat bareng-bareng. Oke teman-teman, jadi ini aki yang akan gue pakai. Ini aki mereknya adalah Dynavolt ya teman-teman. Jadi gue ini pakai seri yang MG7L strip BS strip C 12 volt dan kapasitinya adalah 7 ampere. Nih teman-teman untuk bungkusnya Dynavolt. Oke, langsung aja kita buka teman-teman. Nah untuk paket pembeliannya teman-teman, selain dapat aki ini, teman-teman juga dapat free kaos ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belinya di Shopee-nya Dynavolt. Penasaran? Gue buka dulu ya. Nah begini teman-teman. Wih keren. Keren ya, warnanya adem. Gue suka sih warnanya. Oke, balik lagi. Untuk aki Dynavolt ini isinya yang pasti ada ketentuan klaim dan pengajuan klaim di sini teman-teman. Nah, di sini. Ini sih susah fokusnya, soalnya kayaknya autofocus di kamera gue ini agak error. Nah, selanjutnya dapat juga instruksinya. Ada instruksinya juga teman-teman. Terus setelah instruksinya ini dapat juga stikernya, stiker Dynavolt, dan juga yang jelas akinya. Oke, gue singkirin dulu ya ini ya. Nah ini dia teman-teman akinya, warnanya blue navy ya teman-teman. Terus dapat bautnya juga, tuh untuk serinya teman-teman bisa lihat sendiri, MG7L BSC 12 volt 7 ampere. Nah ini sebentar ya teman-teman. Nah oke teman-teman, gua bacain ya kalau info yang ada di keterangan Shopee-nya. Dia ini cover plate-nya ini dia bahannya lebih solid, jadi dapat melindungi air yang ada di dalam akinya. Terus terminalnya ini menggunakan chopper ya teman-teman ya. Diklaim sih dia tahan terhadap korosi. Terus ini nih cover yang bawahnya ini itu terbuat dari material ABS gitu. Nah terus teman-teman di dalam sini nih ada yang namanya epoxy ya teman-teman ya. Jadi resin untuk menutup atau untuk seal lah gitu, untuk mencegah kebocoran dari dalam baterainya tersebut teman-teman. Terus ada lagi safety valve, ada intercell welding struktur, terus sealing ring, glue sealing, AGM separator, pemisah kutub positif dan negatif. Jadi dia memiliki bahan yang lebih baik, reinforcement. Terus bagian samping aki nih, yang ini garis-garis ya, bertujuan untuk menahan aki agar tidak mudah kembung, sehingga meningkatkan keamanan. Seperti itu teman-teman. Untuk spesifikasi aki yang gue pakai ini, dia itu CCA-nya adalah 200 teman-teman. Jadi cocok banget buat teman-teman semua yang udah bore up, apalagi bore up-nya ekstrim. Jadi cold cranking ampere ya namanya kalau nggak salah CCA itu singkatannya. Jadi ketika teman-teman mesinnya dingin, dia bisa langsung hidup teman-teman. Jadi nggak susah hidupnya. Nah sebenarnya ini untuk size-nya dia bukan ukuran untuk Aerox teman-teman. Jadi tertulisnya di sini adalah untuk aki Vespa Matic, Yamaha R25, X-Max. Jadi dia lebih tinggi ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan ini panjang dari sini ke sininya adalah 113 cm. Terus untuk lebar sampingnya ini adalah 69 cm dan untuk tingginya itu 130 cm. Kalau Aerox tuh paling enggak itu 113 sampai 115 cm lah harusnya tingginya ya. Gitu. Kalau lebarnya sih sama lah. Seperti itu teman-teman. Dynavolt ini selain CCA-nya besar yang gue pakai,
dia itu sudah memakai nanogel ya teman-teman ya. Jadi ini aki pertama yang menggunakan nanogel seperti itu teman-teman. Juga udah jadi sponsor utama ya teman-teman ya di MotoGP, di WSBK, di Superbike. Jadi untuk kualitas harusnya terjamin karena nggak mungkin mereka main-main kalau udah bisa jadi sponsor untuk event-event besar ya teman-teman ya. Gitu. Kelebihannya lagi selain dari CCA, terus jangkauan suhunya juga dia lebih bagus, lebih besar ya temperaturnya. Terus dia juga minim resistensi teman-teman. Jadi dia mengklaim 25% lebih aman, lebih minim kerusakan yang terjadi di dalam aki gitu teman-teman. Rendah self discharge juga. Jadi aki Dynavolt ini memiliki self discharge 2 kali lebih baik dibandingkan dengan aki-aki yang lain. Oke, langsung aja teman-teman. Sebelumnya teman-teman, karena gua mau pasang aki ini tapi lebih tinggi, nah gua mencoba untuk membeli juga cover akrilik teman-teman. Cover akrilik yang untuk di atasnya. Semoga sih bisa ya. Ini untuk Aerox Old harusnya. Nah, ini gue beli dari SBB Project teman-teman. Nanti link-linknya gue cantumin di deskripsi ya teman-teman ya. Langsung aja kita pindah ke motor untuk kita pasang aki dan cover akinya. Nah, oke teman-teman, jadi langsung aja sekarang kita buka cover akinya. Nah teman-teman, jadi ini udah terlepas untuk aki lamanya. Nah ini aki lama yang gue pakai. Nah ini adalah aki Dynavolt ya teman-teman ya. Tuh untuk ukuran lebih tinggi tuh teman-teman, bisa dilihat ya. Kelihatan nggak sih? Kayaknya dia lebih tinggi lah. Tuh. Beda ya tingginya sama aki yang untuk khusus Aerox. Kalau untuk beratnya sih sama lah, masih berat lah teman-teman. Nggak kayak aki lithium ya. Kalau aki lithium tuh dia enteng. Nah kalau ini lumayan berat. Oke teman-teman, langsung aja kita pasang akinya. Oke teman-teman, jadi ini udah kepasang akinya. Oke teman-teman, jadi sekarang gue coba buat nyalain 11,9. Nyala ya teman-teman ya, jadinya mantap. Kita lihat akinya 13,8, 14,1. Untuk yang lainnya lampu sama aman. Sen juga aman. Oke teman-teman, jadi intinya adalah aman ya. Mantap. Nah ini perbandingannya untuk yang akrilik dan juga cover aslinya. Kita coba pasang ya cover aslinya ya. Nih cover aslinya tuh kalau dipasang dia nggak bisa teman-teman karena lebih tinggi, mentok tuh. Oh, nah jadi teman-teman tuh nggak bisa pasang aslinya. Mungkin teman-teman kalau ganti baut lebih panjang dan kasih bosingan ya mungkin masih bisa gitu. Nah yang sekarang ini dia kan sebenarnya emang nggak request untuk aki gede kan, emang dibuat untuk Aerox gitu teman-teman. Jadi harusnya sih tetap sama aja, nggak bakalan mentok-mentok juga gitu. Nah ini ketika teman-teman pasang yang akrilik, jadi dia masih bisa pakai baut biasa
terus untuk size-nya ya jadi ngepas, enggak sih, masih ada ruang tuh. Tuh teman-teman bisa lihat ya, masih ada ruang di dalamnya, masih aman kayak gitu teman-teman. Oke, gua mau pasang dulu untuk cover akinya. Jadi ini kondisinya setelah terpasang tuh ya. Nggak fokus. Nah nih, jadi harus agak ditarik sedikit teman-teman supaya dia bisa masuk dengan sempurna. Gitu juga yang di sebelah kanan. Nah ini presisi. Terus jangan lupa juga ini masukin ke dalam ya teman-teman ya, dalam situ. Jadi tampilannya lebih bersih gitu teman-teman. Jadi kalau orang-orang bilang tuh clean look gitu teman-teman ya. Nah untuk kondisinya kalau ditutup gimana? Kalau ditutup bisa ya teman-teman ya. Tuh masih bisa ditutup dengan sempurna. Bentar gue buka lagi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang pakai Aerox, khususnya Aerox Alt, kalau mau ganti dengan CCA yang lebih besar ya teman-teman bisa ganti Dynavolt ini. Nah untuk kualitasnya ini belum gue coba ya, awetnya sampai seberapa awet, sampai seberapa lama bisa gue pakai. Untuk menyesuaikan tutupnya bagi teman-teman semua yang masih mau pakai tutup, teman-teman bisa beli tutup akrilik untuk Aerox Alt ya, ada di Shopee, linknya nanti akan gue cantumin. Seperti itu teman-teman. Wah jadi keren ya, ini udah ada akrilik karena gue pakai download juga. Terus di sininya juga udah pakai tutup akrilik buat akinya teman-teman. Nah sebenarnya teman-teman juga bisa custom nama. Kalau teman-teman motornya punya nama, kebetulan gue tuh bingung kasih nama buat motor tuh mau kasih nama apa. Jadi gue mintanya polos ya. Harusnya juga kalau ini biasanya dikasih di sini SBB Project. Cuma gue nggak mau karena nanti kemungkinan gue akan bikin stiker buat gue sendiri teman-teman. Kayaknya gitu aja teman-teman. Jadi untuk aki Dynavolt ini yang seri tadi ini bisa digunakan di motor Aerox ya, terutama kalau teman-teman udah bore up, udah pakai billet, listrikannya udah berubah, cocok banget untuk pakai Dynavolt ini. Semoga awet ya kakinya. Nah ini teman-teman, untuk baut titanium ini gue nggak bikin konten di YouTube, tapi gue up kontennya di TikTok gue, Aerox X Mio teman-teman. Silahkan teman-teman cek juga di sana. Di sana juga ada proyekan Mio yang gue nggak up di YouTube. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu video dari gua. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman semua juga yang mau ganti aki, yang lagi bingung mau ganti aki, teman-teman bisa pakai aki ini. Jangan lupa di komen, jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di project Aerox atau Mio selanjutnya. Thank you teman-teman udah nonton, bye.